Selamat datang di channel Hasif Fozan. Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan selamat menonton. Hai guys, sekarang kita berada di area sekitaran parkir Masjid Quba. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi. Masjid Quba yang merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah pada tahun 1 Hijriah, dan juga untuk pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Ketika pertama kali dibangun, masjid ini terletak sekitar 6 km dari pinggiran selatan Yasrib, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah. Saat itu, Madinah belum diperluas hingga mencakup desa Quba ini. Pada dasarnya, Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Auf, milik Abu Ayyub Al-Ansori. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi Muhammad beserta para pengikutnya istirahat di desa Quba selama 4 hari, sembari menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib. Saat itu, Nabi Muhammad tinggal di rumah Kulthum ibnu Al-Hatmi dari Bani Amr bin Auf. Dan saat itulah pembangunan Masjid Quba dimulai. Dan kini Masjid Quba menjadi masjid terbesar kedua setelah Masjid Nabawi. Masjid Quba memiliki 54 kubah kecil, 5 kubah berukuran sedang, dan 1 kubah besar tepat di atas area mihrab. Bangunan masjid memiliki 4 menara, masing-masing 1 di setiap sudutnya. Awalnya hanya ada 1 menara. Renovasi kemudian menambahkan 3 menara lainnya. Dasarnya adalah persegi, memiliki poros segi 8 dan berbentuk lingkaran di puncaknya. Untuk halamannya dibuat dari marmer putih dan hitam yang dihiasi ornamen berwarna merah. Sebagiannya ditutupi payung pada siang hari untuk melindungi para jamaah dan para pengunjung dari panas dan terik matahari. Semua elemen dari bangunan Masjid Quba ini adalah hasil karya dari arsitek Mesir yang bernama Abdel Wahid El-Wakil. Juga ada arsitek dari Pakistan yang bernama Hasan Khan Sayyid. Ada juga arsitek Tensil yang berasal dari Stuttgart, yakni Mahmud Bodoras. Masjid Quba ini memiliki 2 area sholat utama, 1 di selatan dan 1 lagi berada di utara, yang dihubungkan oleh 2 barisan tiang beratap di sisi timur dan barat yang mengelilingi ruang tengah yang ditutup dengan kain. Untuk ruang sholat di bagian selatan dihiasi dengan 6 kubah yang lebih besar di atasnya.
Sementara itu, ruang sholat di bagian utara dihiasi dengan 32 kubah yang lebih kecil, dan barisan tiang di atasnya dilengkapi dengan kubah yang lebih kecil. Untuk memasuki area Masjid Quba, terdapat 7 pintu masuk utama dan 12 pintu masuk tambahan. Sementara itu, untuk fasilitas toiletnya, untuk laki-laki disediakan 64 unit toilet. Sementara itu, untuk wanita tersedia 32 unit toilet. Masjid Quba sudah mengalami beberapa kali renovasi dan revitalisasi yang dimulai pada tahun 1057 dan sampai sekarang tetap dilakukan revitalisasi dengan tujuan untuk perluasan dengan tetap mempertahankan arsitektur bersejarah dari bangunan Masjid Quba. Dan sekarang Masjid Quba menjadi bangunan yang sangat megah yang dihiasi dengan arsitektur Islam modern dengan mencapai luas 5.860 meter persegi yang bisa menampung puluhan ribu jamaah. Masih dalam satu komplek dari Masjid Quba juga dilengkapi dengan pemukiman para imam dan muadzin, termasuk juga perpustakaan dan tempat tinggal para penjaga masjid. Sampai saat ini, Masjid Quba selalu diziarahi ribuan umat Islam dari penjuru dunia. Dan beginilah kondisi dan suasana yang ada di dalam Masjid Quba. Bentuk bangunannya sama seperti masjid-masjid pada umumnya. Hanya saja bagian tengahnya terdapat ruangan yang lapang, yang di atasnya terdapat atap yang bisa dibuka dan ditutup. Yang lebih istimewa lagi, masjid ini mempunyai 4 menara untuk menyebarkan kumandang azan yang bergema dari 56 kubah. Dan keistimewaan dari Masjid Quba seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah bersabda, bila mengunjungi Masjid Quba untuk sholat, maka pahalanya sama dengan seperti melakukan umroh. Riwayat tersebut hingga kini masih tertempel di dinding luar Masjid Quba. Oke guys, demikian VT Masjid Quba di kota Madinah. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe. Terima kasih.